kenapa nggak dia join kejurnas atau atlet atau apa gitu kan, daripada join VR yang cuma dapetin medal ya. Dia bilang gitu kan. Akhirnya kita penalti, kita diskualifikasi, nggak terima dia. Waduh, sempet ada yang nggak terima. Sampai mau bawa pengacara. Dan ini sebuah VR platform doang. Iya pun. Alright, welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian. Dimana di YouTube channel ini kita akan ngobrol-ngobrol sama para finisher World Major Marathon yang udah lari di salah satu dari 6 kota World Major Marathon. Tapi gue nggak tahu yang ini sebenarnya masih marathoner atau enggak. Anyway, untuk episode kali ini kita biasanya kalau di awal kita tanya pembuktian dulu, apakah beliau seorang pelari, apakah beliau seorang marathoner dan sudah berlari di WMM atau belum. Please welcome Steffi Go from 99 Virtual Race. Thank you. Iya. Inceran gue dari dulu sebenarnya. Akhirnya hari ini datang ya. Iya. Cukup panjang sekali ya memang ya prosesnya ya. Dari mulai kepengen ngobrol sampai baru terrealisasinya berapa tahun? Sekitar 2 tahun. 2 tahun Iya, lama ya. Anyway, ini hari ini meja nggak terlalu sepi-sepi banget, ada ginian ya. Ini soon to be mungkin launching ya, sama sebagai pancingan aja biar sponsor masuk. Biar meja nggak sepi gitu ya. Biar tambah banyak ya. Udah berapa kali syuting meja sepi mulu soalnya kan, jadi kita kasih ini buat rame-ramein lah. Anyway, Mas Tevi gimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Tapi lu sebenarnya udah pernah maraton kan? Pernah. Udah, oke. Kalau WMM udah dong. WMM kemarin. Kemarin gua WMM di Berlin. Oke. How's it feel? Seru sih, seru. Seru. Teman-teman yang punya passion di lari ya, terutama kalau mau coba maraton ataupun virgin maraton atau yang kedua harusnya layak dicoba sih. Karena ambient semuanya itu totally beda. Gua maraton pertama di Maybank. Tahun Maybank Marathon 2018. Oke, berarti sudah bisa dipastikan valid anak lari angkatan lama. Angkatan lama, mulai 2015 lah. Dulu pada gue. Ya, 2015 gue udah mulai lari sampai nyemplung ke triathlon. Udah. Waduh, berarti gue masih cupu nih. Enggak lah. Terus 2018 gue triathlon sampai ke Sungai Liat juga. Terus kemarin maraton lagi di Berlin 2022. Maraton yang ke? 2 doang. Iya. Karena gue tipikalnya ngerasa bukan long distance runner sebenarnya. Gue lebih ke jarak pendek. Oke. Jadi peaknya di 2017-18 itu gue nge-push di 10K doang sih. Oke. Terus maraton kemarin gimana hasilnya setelah udah lama nggak maraton? Hasilnya bisa melihat kota Berlin dengan seksama karena setengahnya gue jalan. Jadi kalau mulai cerita yang perihal Berlin, gue excited kan bisa ke Berlin akhirnya, salah satu WMM yang jadi impian lah semua runners ya. Terus gue langsung mulai training nih, padahal masih 4 bulan ya. Udah ya relevan lah 4 bulan lah. Sebelumnya udah kayak ya paling 5K 10K doang, nggak pernah long run. Terus begitu kita dapet slot pasti berangkat gitu, mau nggak mau udah harus prepare dong. Masa target ke Berlin nggak PB gitu ya, masih ada lah, ambil dikit masih ada lah. Itu kayaknya kalau lu kayaknya bukan lebih ke ambil, lebih ke gengsi deh. Beda tipis ya. Tipis. Ya kalau ambil mah kita dari diri sendiri nggak ada orang lain, tapi kalau nggak PB kayaknya soalnya Berlin emang seksi banget buat PB dong. Itu dia, apalagi maraton yang di Maybank sebelumnya juga timing gua nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau ngomong PB itu kayaknya possible banget gua lakuin gitu kan. Karena standarnya masih jauh gitu. Jam terbang harusnya bisa menjadi bukti ya. Betul. Jadi gua training malah sebulan pertama overtrain. Udah mulai mau pakai coach semuanya, semangat, ternyata lutut gua kena. Ke dokter, ke fisio, dia bilang nggak ada, cuma overuse aja. Harus rest 2 bulan ya. Habis dong. Udah gue bilang nih. 2 bulan gak lari sama sekali? Iya, gue cuma renang, cross training, karena sakit. Baru pada waktu itu enak, gue sampai 15 kilo tuh masih nyaman-nyaman banget dengan pace target yang gue mau ya. Terus karena harus rest, udah dong, cuman boleh renang, cross training, misalnya udah kayak, aduh gue sayang banget kan, mau ke Berlin terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga sayang banget. Tapi gimana lagi, ya udah gue turutin. Gue long run pertama itu baru Berlin kan kemarin 24 September ya.
Berarti long run pertama. Gua baru mulai long run pertama itu sekitar 30-an Agustus. Waduh, sebulan kurang. Sebulan kurang. Baru bisa long run pun 25. Oh, 25. Iya. Padahal itu harusnya kalau peaknya kan udah di sekitar 3 bulan ya orang-orang ya. Nah, gua baru ngejar Agustus baru mulai lari lagi ngejar ketertinggalan tuh 8, 15, 20, 25 udah. Dan itu nggak kambuh ya. Oke. Gua masih bilang wah ini enak nih, cuaca juga harusnya aman dong, flat dan sebagainya, masih optimis. Sampai di Berlin antara mau lari atau mau jalan-jalan ya. Kayak udah sempet keinginan untuk kayak itu DNS aja deh gitu jalan-jalan gitu. Enggak. Oh, sempet. Gila. Karena gua 10 kilo WS kedua di Berlin kan WS pertama itu 5. Ya. WS kedua 10 habis itu baru 2,5-an tuh. Oke. Nah, 10 udah mulai berasa. Padahal selama gua latihan long run hilang. Gua waduh optimis nih. Begitu race kilometer 10 udah mulai berasa. Oh, ini nggak lucu, masih 32 lagi kan? Masih 32 lagi. Gua paksain kilometer 15 18 udah sakit banget. Oke. Sakit banget, udah jalan. Terus udah mulai tamasyanya di kilometer berapa tuh? Mulai 18. Yang biasanya ketika ada musik atau apa mereka support dari jalan, gua cuman lari sambil ngeliatin, sekarang gua story. Karena udahlah, nggak akan ngejar lagi kaki dong ini ya. Dan itu sakit banget sampai jalan kadang lebih sakit daripada aku jalan cepat. Jadi kayak lututnya harus diangkat-angkat gitu loh. Oke. Sampai sebegitunya. But in overall the experience gimana? Maksudnya ya udahlah kalau soal race ya udahlah gitu ya. But in overall experience lo gimana? Seru banget. Seru banget. Nah, tadi gue bilang di awal kalau teman-teman yang possible lakuin itu di salah satu UMM, do it selagi bisa. Oke. Apa yang lo dapatkan di situ? Maksudnya bisa melihat kalau pantas disebut dengan UMM gitu loh. Yang pertama terutama kalau compare di event lokal ya. Steril, ambience-nya, support dari warga itu beda banget. Kalau cuaca plus minus, kalau nggak suka dingin malah kadang bisa bikin drop. Kalau nggak biasa. Dan kemarin cuacanya pas banget, nggak hujan karena gue naik teman-teman sebelumnya hujan, dinginnya sampai banget lah. Nah kemarin gue nggak hujan, sempat ada matahari dikit, ademnya enak lah 9-11 derajat masih enak banget. Jadi itu sih beda, terutama ambience ya. Sepanjang gua sampai 30 lebih itu masih padat. Jalan masih padat banget. Masih padat runners karena 45.000 kalau nggak salah. Iyalah, kita aja masih berapa jumlah terbesar masih 10 ribuan kita ya. Untuk bisa sampai ke tahap itu pakai hayal-hayal babu kita aja lah. Berapa tahun lagi kira-kira Indonesia bisa ke situ ya? Jujur agak susah ya, karena yang paling penting itu masyarakatnya sih. Kalau aku boleh bilang, cobain beberapa event di Indonesia yang masih possible untuk mendekati ke sana terus terang di Bali. Di Bali ya. Karena warganya totally support dengan ditutup dan sebagainya. Itu salah satu ciri kali ya. Karena kayak pemasukan terbesar dari Bali pun juga wisata, leisure ya. Betul. Berarti kan itu kan kalau bicara leisure bicara experience gitu. Bicara experience kemarin lari sempat kita mengalami masa-masa yang nggak enak tuh. Ya kan 2020 sampai sekarang kayaknya masih tinggal sisa-sisanya doang ya. Dan kita lihat trennya begitu kita nggak mendadak harus dibatasin, virtual naik nih. Ya kan, tersenyum lebar sekali Anda tampaknya. Pasti trafficnya naik lebih berkali-kali lipat ya kan gitu. Gimana pengalaman lo waktu itu? Ini sebenarnya pengen gue omongin waktu semenjak pertama kali bedah dapur gua ya. Iya, gue pengen bedah dapur lo sebenarnya gitu. Semenjak sebelum pandemik dan merasakan pandemik itu apa bedanya sih di virtual platform lo 99 VR itu apa? Oke, kalau ngomong 99 VR sebenarnya kita udah launch pertama di 2017 ya. Jadi sebelum ada pandemi, sebelum ada online itu semua susah. Kalau ngomong VR, emang pakai yang goggles yang kayak gini-gini itu? Enggak, ya tetap aja dulu. Jadi aku edukasi ke VR itu cukup lumayan. Bahwa VR itu seperti ini, karena kan sudah ada tapi sangat jarang kalau aku nggak salah ya. Jadi kita termasuk yang awal-awal bikin VR. Gue tahu platform itu 2018 gue sempat ikut apa ya? Waktu itu ya lupa, kalau nggak salah lari yang untuk polisi atau apa gitu. Bayangkararan? Bukan, 2018 yang medalinya tuh ada namanya lupa gue, masih ada di rumah kok. Ada, cuma gue lupa namanya, banyak banget kan VR lo. Oke, terus gimana tuh waktu itu edukasinya ke masyarakat deh? Ya memang edukasi kalau kita sebagai yang awal-awal itu kan perlu effort gede ya. Betul. Nah itu ya kenapa mungkin mundur dikit kenapa kita tetap paksain bikin VR karena kita dari sebagai runners ketika harus keluar kota ke
sampai luar negeri untuk join event itu kan yang dihitung pertama kali apa? Budget. Hitung eventnya sendiri udah semakin mahal, sekarang 10K aja udah berapa ratus ribu, ya kan 10K doang tuh, apalagi yang mohon maaf nih Pak, UMR kan juga naik, masa iya yang digaji di event juga maunya naik dong. Itu kenapa slotnya naik ya? Iya, sesimpel itu aja pemikirannya. Oke, terus gimana? Belum lagi akomodasi. Kalau lari, datang Sabtu, nginep semalam, pagi race, Minggu pulang masih oke. Triathlon kita 3-4 hari sudah harus stay di situ, ya kan? Nah, itu kita pikir gimana cara menjembatani supaya cost-nya lebih murah, tetapi dapat rewards-nya yang kurang lebih sama. Kita nggak ngomong ambience karena virtual dilakukannya mostly individu. Nah, waktu itu targetnya atau kenapa kita bikin VR karena kita merasain benefitnya, aku dan beberapa founder, benefit ketika kita rutin lari itu bagus banget ke kesehatan. Itu personally aku rasain. Itu yang lo kita campaign kan pertama kali. Betul. Makanya visinya 99 VR adalah kita mau mengencourage setiap orang untuk menjadikan olahraga ini sebagai healthy lifestyle. Lifestyle ya. Karena kalau cuman lu harus olahraga sebentar doang pasti males. Tapi kalau itu dikemas lifestyle, lu kemanapun lu pasti bawa sepatu. Ya, itu yang mau kita campaign. Termasuk ke gue juga, kalaupun gue traveling kemana-mana, pasti yang selalu gue jadikan mandatoris adalah ini tempat yang gue kunjungin bisa buat lari nggak? Setelah kita rutin olahraga ya gitu. Betul. Dan kayaknya gue melihat 99 VR ini setelah ketemu pandemi kemarin ini menjadi kayak marketing gratis yang ekstra gitu. Sepakat. How's it gitu. Maksudnya dikala semua orang banyak yang bilang ini adalah sebuah curse atau sebuah hal yang negatif, tapi kayaknya menjadi blessing buat VR. Gimana lo melihatnya waktu itu? Menyambung juga sebenarnya pertanyaan sebelumnya tadi yang belum dijawab ya. Jadi memang nggak dipungkirin ketika COVID semuanya banyak yang down, tetapi satu sisi dari sisi VR platform apapun lah, kayak Zoom lah, itu semua kita lagi naik, memang iya. Dan aku merasa kita dibantuin educate ke orang bahwa ini loh yang digital, ini loh yang virtual atau yang online itu ini loh. Secara nggak langsung mereka sadar. Satu sisi mereka sangat aware sama kesehatan. Jadi kayak dua angle yang jadi satu untuk support dari sisi virtual platform. Menurutku itu memang kita growth ya oke lah ya 2-3 kali lipat gitu growth-nya. Lu mau nyebut angka tapi kita termasuk yang blessing itu dengan semua yang naik karena semua activity offline shutdown. Iya betul. Dan kita dipaksa olahraga. Supaya nggak kena COVID. Jadi apa yang dilakuin ya udah larinya ke platform. Karena sebenarnya gini, 99 juga banyak event sampai Desember kemarin kita lebih 200 event. 70% itu justru dengan B2B, corporate yang bikin launching produk, internal karyawan, wellness program dan sebagainya. Itu semua larinya ke VR ya. Jadi activity karyawan harus dipaksa olahraga gimana caranya? Bikinin VR, nggak harus berkumpul, social distance-nya dapat, olahraganya dapat, challenge atau motivate-nya dapat, nah itu semua ada di platformnya 99 VR. Kalau lo lihat di, gue pengen tanya nih, maksudnya setelah lo menjalani bisnis platform ini gitu ya dari 2017 ya tadi ya, yang menjadi value yang orang cari untuk ikut di VR ini apa sih? Maksudnya apa yang menarik sih gitu? Kenapa gue harus ikut VR? Kayak misalkan yang maksudnya menjadi gimana ya bahasanya ya? Yang lu bikin semenarik mungkin gitu. Apakah konsepnya? Apakah yang mereka dapatkan? Atau memang kayak kayak kita jualan event aja gitu? Kita bayar sekian dapatnya lebih dari ini gitu. Nah lu lebih fokusnya kemana? Tadi masih ke goal utama, kita mau ngajak orang hidup sehat tadi. Betul. Gimana caranya mereka ke-trigger? Based on my own experience, kalau kita mau rutin harus ada yang memotivasi selain diri sendiri, komunitas, event. Dua itu yang menurutku jadi utama. Aku pun juga kecemplung di dunia lari gara-gara itu. Indorunners Bali. 2015. Ya. Begitu ke situ jadi iya ya seru ya rutin. Apalagi kalau kita sudah punya tracker. Bukan challenge ke orang lain tapi challenge ke diri sendiri. Gua kemarin 5K nggak sanggup nih bisa 40 menit gitu. Sekarang gua bisa 30 dan sebagainya. Nah, itu akan lebih dibantuin sama komunitas sama event. Nah, 99 VR sendiri kita develop sedemikian rupa untuk konsisten bikin event. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah join di 99 kan hampir dibilang selalu aja ada event. Tiap bulan ada aja sih.
Ya, terus terang average di tahun-tahun kemarin kita launching 5 event setiap bulan. Jadi kayak ya lu nggak ada pilihan, karena kan kita selalu bawa itu tematik ya, yang nggak akan pernah sama baik dari sisi medal dan sebagainya. Meskipun kita series tapi selalu berbeda. Jadi kayak ya lu nggak suka tema ini nggak apa-apa, tapi kita ada lagi nih, kita kasih opsi sebanyak mungkin supaya lu nggak ada alasan nggak lari. Goalnya sebenarnya cuma itu. Sama ya kualitas pasti kita jaga dari sisi medal, dari sisi service delivery-nya, customer service, termasuk juga yang terakhir banyak. Aku nggak tahu ini nanti mau ditanya atau enggak, cuman pelari VR itu ghosting atau apa gitu ya. Tiba-tiba dia bisa gila cepet banget. Itu kan jadi sempat jadi isu ya gitu waktu itu. Bagaimana lu mengatasi kecurangan itu deh? Nah, kalau dilanjut, karena kita dulu basicnya pelari, otomatis harus bisa ngerasain gimana sih caranya gua happy dengan join satu event, baik offline maupun online. Harus gimana sih caranya gua di-treat. Nah, itu yang kita coba terapin di 99. Akhirnya 2020-an, gua fokus sama mitigasi kecurangan. Setelah ambisiusnya berpindah karena hanya ada platform digital, karena juga gue gak happy gitu ketika kita udah latihan macem-macem tiba-tiba ditikung sama yang naik sepeda lah misalkan, ya kan? Atau kita ngomong goes naik Gojek lah misalkan, Grab Grab. Nah itu kan kita bete banget kan? Itu ya gue pikir jangan ada celah di situ. Kita yang bener-bener mau perform jadi males dong. Nah itu yang benar-benar gue jaga. Jadi waktu itu gue develop machine learning, ada AI yang udah gue masukin, artificial intelligence-nya untuk gue berani bilang sekitar 90% itu kita cukup aman jagain. Nggak ada yang bisa 100%. Orang kita tahu GPS trackernya sendiri aja nggak ada 100% yang valid kan. Betul. Kita lewat underpass, kita lewat SCBD aja bisa berantakan. Nah cuman kita bantuin itu naikin nilai validasinya setinggi itu supaya tadi kalau memang valid ya valid, kita cukup banyak melakukan penalti, diskualifikasi sebenarnya. Meskipun dia bilang kan cuma VR doang, ya tapi kan ini sport. Betul. Kalau kompetisinya lawan lu sendiri nggak ada masalah. Ketika lu ngomong leaderboard, ada orang lain yang dirugikan, ya kan? Nah ini yang kita berusaha jagain. Itu makanya kita ngelakuin machine learning. Ada cerita lagi seru nih machine learning. Lu dihajar netizen banget kan pasti pas pada saat pandemi. Iya. Sempat mengalami masa itu. Itu kayaknya ini sesi 1 masih harus dilanjut ke sesi 2 ya. Dan ini masih panjang lagi, gue akan lanjut bahas kecurangan di VR di sesi berikutnya. So anyway, kita akan lanjut di sesi berikutnya sama dengan Mas Tevigo dari 99 Virtual Race. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, masih tetap di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Ini tentang sebuah perjalanan menjaga rumah kita. Nusantara nan megah dan indah yang telah membentuk kita dalam keseharian. Melalui berbagai ragam budaya dengan segala keunikannya, di mana setiap kita wajib merawat dan menjaganya, karena tubuh adalah rumah bagi jiwa raga kita. Dan Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Alright, welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Masih bersama gue Yanos sebagai host kalian, dan bintang tamunya juga masih sama karena kita tidak ganti-ganti bintang tamu di satu episode ya. Meskipun 2 sesi tetap ya. Masih bersama dengan Stevigo dari 99 Virtual Race dan masih berlanjut akan bahas kecurangan di VR ya. Oke, ini adalah menjadi tempat persambatan punya platform. Yang paling parah apa waktu itu kecurangannya? Lu mau cerita experience tuh tadi? Iya. Ada yang pagi maraton, sore KM.
Dan itu dilakukan lebih dari seminggu. Nah, terus akhirnya kita penalti kan? Kita penalti karena dari machine learning ketahuan fraud. Karena gini, layernya kami adalah kita melakukan by system karena kan pesertanya cukup banyak ya, ratusan ribuan. Kalau kita ngeliatin satu-satu Strava, Strava, Garmin atau Fitbit terus ngeliat ekspor ke Excel itu mabuk pasti. Betul. Mabuk. Betul. Di awalnya gue ngelakuin itu secara sendiri dan gue lakuin. Berapa jam habis waktu untuk betul. Harusnya bisa bekerja yang lain. Betul. Kita tinggal sort aja pace yang janggal, kita ngeliat satu, lari lagi ke Strava, itu kan mabuk. Nah, makanya gue bikin sistem itu dilakukan otomatis, machine learning dan sebagainya. Termasuk sistemnya gue bisa ngecek historinya. Karena nggak cuma data yang disubmit. Kalau lu ngomong bilang pace 6 wajar lah, orang segitu ya, wajar. Tapi historinya dia selama ini pace 8 dan dia nggak pernah, let's say nggak pernah HM. Kenapa tiba-tiba di event ini berhadiah dia bisa pace 6 atau tiba-tiba HM? Nah itu kan kalau nggak kita compare sama historinya dia, kalau cuma di satu data akan lolos kan? Gila. Nah kita lakuin itu, jadi ada namanya machine learning, dia belajar situ. Nah di situ karena ketahuan dari machine learning, kita cek ke Garmin waktu itu pakai, datanya ada. Tapi secara logik masuk akal nggak gitu ya? Dia mau train apa? Kenapa nggak dia join ke jurnas atau atlet atau apa gitu kan? Daripada join VR yang cuma dapetin medal ya? Dia bilang gitu kan? Akhirnya kita penalti, kita diskualifikasi, nggak terima dia. Waduh, sempet ada yang nggak terima. Sampai mau bawa pengacara. Dan ini sebuah VR platform doang. Iya pun. Makanya atlet nasional nomor 1 Mas Agus Prayoga aja sampai bisa bertekuk lutut hanya sama atlet VR. Itu lah. Aku baca postingnya. Aduh Mas Agus. Kasihan Iya. Sampai sebegini, jadi memang ambisiusnya ini akhirnya memanfaatkan orang-orang yang memang waktu itu tidak punya panggung menjadi ini harus bisa ini ya gitu loh. Iya. Gila ya. Betul. Segitunya aku nggak nyangka. Tapi kita ladenin dalam arti customer service harus tetap respon. Ya, jangan didiemin, jangan di lock dan sebagainya. Kesimpulannya gini, kalau memang iya, ya udah kita buktikan bareng-bareng. Kalau memang benar kita minta maaf, kita kasih apa dan sebagainya, kan hanya pembuktian doang kan, supaya nggak bikin yang lain down. Itu sih selalu yang gua lakuin. Ternyata udah tanya alamat kita selalu posting di landing page, di apps juga ada, nomor telepon dan sebagainya. Ya itu yang kemarin terjadi. Jadi ya termasuk salah satu kalau gue lanjut ya, kemarin 99 dapat untuk handle Maybank Marathon yang virtual edition. Iya. Nah itu sebenarnya itu juga dari 2018 mungkin nggak ya 99 bisa support Maybank gitu. Ternyata dengan kondisi COVID itu akhirnya terjadi. Waktu gue pitching, gue spill, waktu gue pitching, gue cerita 99 punya gini machine learning itu. Terus langsung direkturnya, iya saya sudah join 99 dan saya pernah kamu penalti. Satu sisi gua antara happy sendiri. Satu sisi gua happy antara ups, sorry Pak. Ya tapi biar bagaimanapun mungkin pada saat itu dia ngetes ya kan. Ngetes apakah memang ya namanya orang kalau mau bikin event pasti kan segala macam eksperimen dilihat dulu nih experience-nya seperti apa. Kemungkinannya supaya event gue juga tidak adanya kecurangan juga di situ kan. Betul. Karena goalnya kita kan memang lurus-lurus mau ngajak orang sehat ya. Jadi ya apapun ya kita hajar, kasarnya kita hajar. Termasuk si beliaunya kena. Oke. Dan mungkin gara-gara itu gue yang dapet. Mungkin karena itu menjadi blessing kali ya. Lu ngepenalti orang yang bener. Ya. Itu makanya kita tetap jaga. Mereka komplain dan sebagainya banyak. Tapi ketika kayak dikit kita liatin error ini. Kalau error kan ya merugikan orang lain, akhirnya kita penalti dan sebagainya. Oke. Tapi kalau boleh tahu curahan hati seorang yang bikin platform virtual race gitu ya. Sekarang gimana nih? Sekarang pandemi udah turun nih. Orang udah mulai ngantor lagi, orang udah mulai aktivitas lagi. Event offline starting tahun kemarin juga sudah mulai ramai lagi. Bukti saya sudah mulai sibuk setiap minggu. Mantap. Alhamdulillah ya. Gimana tuh Mas Devi? Banyak yang ngomong, termasuk terus terang stakeholdernya kita sendiri. Iya, maksudnya ini masih relevan nggak? Betul. Gimana ini pangsa VR platform ke depan? Ya. Saya masih optimis. Kenapa? Karena kita sejak 2017 itu sebelum ada COVID, sebelum ada online dan kita growth dari revenue dari semuanya 17, 18, 19. Memang harus disyukuri 2020-2021 kita tadi ya dapat jackpot lah istilahnya.
Tetapi tahun 2022 kemarin kalau compare sama tahun sebelumnya memang turun, kita harus akuin. Bahkan hampir separuh. Tapi masih tetap lebih tinggi daripada sebelum COVID. Nah, artinya dan juga ngelihat dari kenapa kemarin mereka join event VR itu marketnya masih gede ya. Marketnya masih gede. Mereka yang belum pede untuk join 5K pertama kali di VR, di offline, itu masih larinya ke VR. Mereka yang tidak punya cukup fleksibel waktu, mereka larinya ke VR. Ya, aksesnya mungkin jauh gitu ya. Betul. Mereka yang di luar kota besar. Kita tahu Jakarta mungkin dalam satu weekend bingung milih. Ada yang start di BSD, start di Monas, start di GBK, di mana. Tapi teman-teman kita yang di luar kota besar, sebulan belum tentu sekali. Itu gua rasain ketika dulu gua di Bali. Sebulan nggak tentu sekali. Jadi ini yang tetap aku push gimana caranya, meskipun ya kita harus akuin sekarang lebih turun. Tapi ngelihat market size-nya masih gede, terus potensi ya kita pasti pivot lah. As a business owner kita pasti berusaha pivot menyesuaikan keadaan, tapi market masih ada. Market masih ada ya? Gitu. Masih ada. Oke, dan menyiasatinya itu lo melakukan langkah-langkah apa gitu? Kalau dari sisi bisnis nih, kalau misal udah turun berarti gue harus cari plan A, plan B, plan C untuk bisa gue tetap bertahan di industri ini untuk bisa sustain gitu. Nah, apa langkah-langkah yang lo ambil? Kemarin pivot yang udah gue lakuin, kita mulai geser ke apa yang bisa kita lakukan juga untuk support offline event. Jadi lebih ke kita ngomong hybrid. Yang kedua ya kita fokus tadi karena eventnya kami 70% lebih dengan B2B corporate, kita mau fokus untuk bantuin mereka wellness program di internal. Jadi itu terus terang plan-nya kita. Ya beberapa feature di apps kita tweak, kayak ada photo tagging. Ini gue baru tahu juga nih, photo tagging. Itu gue sudah sempat punya ide 2-3 tahun lalu, sempat ngobrol beberapa fotografer. Karena gue dulu waktu lari di Dalcott, sampai berhenti atau sampai berhenti, gue fotoin. Dia pakai karton kan, BBB. Terus gue lihat, misalnya gue di depan BNI City, jam berapa? Jam 10, jam 11 siang, gue pantengin IG-nya mereka ini. Begitu keluar, waduh happy, cari folder. Folder jam berapa, jam segini, kan banyak banget ya. Terus habis itu kalau gue lupa pakai baju hitam, kelar dah. Gimana gue nyariin gitu. Nah, gue pikir itu PR banget. Nah, cuman again belum dieksekusi karena timku juga sangat compact gitu ya. Nah, ini karena fokus ke situ, aku pikir gimana kita bisa sebenarnya tujuannya kan solve the problem ya. Itu yang kita udah lakuin, udah launching, kita sebut namanya photo tagging. Jadi teman-teman bisa manfaatin fiturnya di 99, mau komunitas, mau event dan sebagainya. Sebagai fotografer tinggal upload, atau yang punya event, yang hire fotografer, kita sebagai user tinggal foto tagging, face record, sekali doang, udah. Entah setiap ada foto baru yang diupload dari event atau dari fotografer, nyampe ke kita. Berarti yang muka dua susah ya, karena kan mukanya lebih dari satu. Gak apa-apa, 2 handphone, 2 profile, gue dapat 2 downloader. Oke, tadi photo tagging salah satunya. Nanti lu bisa download di App Store atau di Google Play ya, untuk tahu experience yang lebih lanjut seperti apa gitu. Dan mungkin buat para stakeholder yang memang mau ada rencana mau bikin event ya, you can see the user experience itself lah ya, download ya. Dan balik ke hybrid gitu. Salah satu project hybrid yang lagi mau yang akan segera launching. Ada Nusantara Marathon. Nah, berkolaborasi sama Cerita Lari. Project apa ini sebenarnya? Event apa ini sebenarnya? Ya, Nusantara Marathon memang tahun ini kita bikin kolaborasi dengan Cerita Lari pastinya. Mundur sedikit, 99 VR dengan Cerita Lari juga udah 3 tahun kita kolaborasi, bikin series juga. Cuman waktu itu seriesnya yang WMM. Nah, tahun ini kita geser, kenapa nggak kita di Indonesia saja? Karena sejak tahun lalu pun 99 VR menjadi salah satu mitra co-branding Wonderful Indonesia. Kemenparekraf Pak Sandi. Jadi kita bikin, coba deh kita udah explore banyak di luar, tahun ini kita bikin Nusantara Marathon. Nah, cuman dengan sistem yang sedikit berbeda ya. Juga learningnya kita tahun lalu kita bikin Nusantara Fitter Journey, kita set bahwa yang mau kita angkat udah kita tentuin. Misalkan run Sabang. Angkat apa nih Sabang yang menarik, run Jogja, kesenian tradisionalnya menarik, nah itu kita angkat. Nah, sekarang di Nusantara Marathon, teman-teman harus ikutnya, kenapa? Karena tema yang kita angkat ini berada di setiap wilayah di Indonesia. Kita open bahwa tema pertama yang kita angkat adalah seri alam.
Cara mainnya gimana? Teman-teman nanti join VR-nya dulu, seperti biasa, VR. Terus pada saat periode lari, teman-teman bisa explore alamnya masing-masing. Karena seri pertama alam, jadi yang fokusnya ada alam. Ya. Explore alamnya, mau itu pegunungan, mau pantai, apa yang berbau alam. Kita bikinin challenge di sosial media, foto challenge. Ajak komunitas banyak-banyak semua. Kenapa kita angkat daerah tertentu gitu ya, misalkan. Nanti kita dari panitia akan memilih siapa yang jadi pemenang. Nah, hadiahnya apa untuk pemenang satu kota? Kita akan datengin untuk lakukan lari bareng. Waduh. Nah, ini yang kita sebut hybrid. Jadi kalian offline-nya dapat, ketika daerah kalian menang, kita datengin offline bareng dengan kekuatannya Cerita Lari kemarin ketika mengadakan community hub. Ya, tahun lalu Yano berada di semua kota, kita berada di closing-nya kan. Begitu hebohnya lari bareng yang diadakan Cerita Lari. Nah, itu kita komen jadi satu, jadi Nusantara Marathon. Jadi kalau bisa dibilang di Nusantara Marathon ini peranan komunitas itu bisa menjadi sangat penting banget untuk kemajuan wisata suatu daerah. Yes. Oh God. Karena memang kalau gue lihat ya setelah gue juga thank God gue juga sudah lumayan lama kenal Cerita Lari juga. Gue puji syukurnya juga terlibat yang tahun lalu ya. Gue keliling kota dan memang sih kayaknya gue lihat ambience itu sangat gede banget ketika kita datang ke sebuah kota, melibatkan community sebagai hostnya dan istilahnya kita mengarrange sebuah event dan kayaknya gue lihat antusiasmenya lebih dibandingkan ibu kota deh. Betul. Gitu ya. Betul. Karena ya seperti yang lu bilang tadi gitu, misalkan lu kayak lu di Bali gitu ya, melihat jumlah eventnya tidak sebanyak yang di ibu kota gitu. Malah gue bilang juga ada pilihan lain nggak sih selain di Jakarta gitu loh. Betul. Betul. Dan apa yang diharapkan sama Mas Tevi sendiri ketika bikin Nusantara Marathon ini gitu loh? Apa yang diharapkan komunitas itu maksudnya berperan sebagai apa dan akan ada hal baru apa yang nanti sekiranya bisa ditemukan di Nusantara Marathon ini? Pastinya kita anggap ini proyek cukup besar karena series, jadi nanti akan ada 5 tema. Yang pertama alam, yang sisanya kita masih close dulu supaya seru gitu ya. Iyalah, jangan di-spill semua, ntar nggak seru lagi. Ntar gue nggak diundang lagi. Masih ada sesi 4, 5, 6. Iya. Itu yang pertama, seri alam. Ya. Jadi karena ini proyek besar, lagi-lagi aku bilang ayo kita bikin ini untuk sebagai proyek bersama. Jadi kalau peran komunitas pastinya mutual benefit ya. Jadi ketika support di Nusantara Marathon dan kalian bisa menangin nanti salah satunya, kita datangin tadi. Dan memang benar, karena ada beberapa teman di beberapa wilayah gitu, kapan nih main ke sini? Ini nggak ada ya, kota ini nggak ada ya, gitu kan. Nah ini waktunya kalian komunitas untuk unjuk gigi, unjuk gigi kali bahwa daerah kalian layak dijadikan event. Mungkin ya kita bisa jadi bridging bahwa ketika acara ini sukses di daerah kalian, bukan berarti event-event besar half marathon, let's say aku ngomong satu kota kota ABC half marathon itu bisa terjadi loh. Ya. Karena kita nunjukin bahwa, wih ini antusiasnya gede banget, rame ya meskipun kotanya tidak terlalu besar misalkan. Ya, mungkin nggak cuma kota, mungkin sekelas kabupaten pun betul, sekarang udah. Ya itu yang gua rasakan ketika gua mengikuti event baru-baru ini di sebuah kabupaten gitu, dan memang kayaknya hype-nya lumayan juga gitu dari keterlibatan. Gue ikut event kemarin ultra waktu itu di Kabupaten Kendal waktu itu ya, dan memang kebetulan gue ikutnya ke event yang tahun ketiga gitu, dan memang perubahan yang sudah dirasakan adalah ketika si kepala daerah yang bilang jalan-jalan akhirnya kita perbarui, jalan-jalan kita perbaikin gitu, dan which is gue juga merasakan manfaatnya juga. Oh iya, kalau misalkan kita lari jalanan bagus kan enak ya, kaki nggak sakit, dan sebenarnya itu juga secara tidak langsung bukan hanya untuk momentum pada saat event itu, tapi berkepanjangan untuk semua yang lewat daerah situ juga merasakan manfaatnya gitu loh. Itu yang sebenarnya gue suka dari lari ya. Kita beneran dapat impact secara individu, kita sehat, segala hormon keluar gitu ya. Betul. Dengan berlari. Tetapi secara nggak sadar kalau kita lakukan secara rutin dan bersama-sama, impactnya itu gede banget. Bantu tadi dari daerah, dari pariwisata yang kita mau angkat, karena kita tahu devisa terbesar kedua Indonesia pariwisata. Ketika itu mati, semuanya shutdown gitu kan. Betul. Susah orang mau belanja dan sebagainya. Betul. Itu kenapa kita juga dapat dukungan tadi dari Kemenpar. Dan satu lagi, again, MURI ya. Kita rencananya akan kembali mencatatkan ke dalam rekor MURI. Dari segi apa nih kalau untuk yang MURI?
Sudah bisa di-spill atau? Sudah boleh. Sudah berkoordinasi dengan pihak Muri. Rencananya yang mau kita catatkan adalah series hybrid terbanyak di Indonesia. Wow. Terbanyak. Jadi ini baru bisa tercatatkan ketika teman-teman pun menjadi partner atau andil ya, atau ambil bagian dalam event ini. Again, kita selalu bilang ini proyek gede bareng-bareng. Goal kita cuma itu aja sih, bangkitin lagi komunitas di kabupaten, bahkan pariwisata juga akan jalan. Apakah ini akan hanya terjadi di tahun ini aja atau gimana? Pastinya enggak. Oke. Jadi ini kalau kita ngomong Nusantara Marathon, maunya kita patenin di pertama tahun ini, tapi next year kita bahkan udah propose ke beberapa corporate besar untuk next year-nya. Oke, ini kan pastinya membutuhkan dukungan banyak pihak, apalagi sponsor gitu. Harapannya yang Mas Tevi inginkan, keterlibatan sponsor itu sebagai apa? Gitu. Lagi-lagi kita ngomong ini proyek bersama. Betul. Jadi kita tidak saklek, tidak kencang dengan paket-paket sponsor begitu yang mau coba kita tawarkan, tetapi apa yang kita bisa lakukan bersama, kita kolaborasi bareng, misalkan ada brand, kita terima masukan juga yang bisa saling menguntungkan, akhirnya win-win solution semua lah. Dari kita penyelenggara, user dapat benefitnya, kemudian juga brand atau sponsor, itu sangat possible. Apalagi kita belum tahu daerahnya di mana ya. Nah, itu peran sponsor untuk mau masuk ke daerah-daerah itu sangat gede. Sebenarnya ada satu yang seru, cuman sangat tidak boleh aku spill. Malah jadi penasaran. Gue juga nggak tahu ini, soalnya kalau misalkan gue tahu, bisa jadi nanti kemungkinan bocornya akan lebih besar kalau udah nyampe mulut gue. Tapi gini, kalau bicara soal di daerah kabupaten, mungkin kita bisa tahu ada UMKM. Apakah keterlibatan UMKM itu memungkinkan untuk bisa ikut di sini? Boleh banget. Semua level komunitas UMKM dan sebagainya pun possible. Cuman karena kalau kita ngomong UMKM daerah, artinya kan harus tunggu di lokasi pemenang dulu nih. Itu serunya. Makanya kita bersama-sama, ayo UMKM-nya, komunitasnya, vote lah mungkin ya. Posting satu daerah yang bagus, yang layak kita datengin. Udah. Hajar aja di situ. Oke. Tipsnya deh biar jadi menang deh, spill dikit lah kriterianya biar kotanya menang tuh. Sebenarnya kita belum launching kriterianya ya. Iya, nggak apa-apa. At least ya bayangan lu lah gitu. Yang pasti menarik karena kita nanti sebutnya adalah foto challenge competition di sosial media. Ya, angkat satu daerah yang kualitas fotonya juga bagus. Kan kita first impression di sosial media adalah foto atau videonya dulu pasti. Kenapa kita harus stay kan? Malah tadi kita sempat bahas ya. Iya. Terus yang kedua adalah caption atau menarik atau kenapa, atau mungkin ada sejarah atau apa yang orang nggak tahu. Kemudian daerahnya, bahkan selain UMKM mungkin pemerintahan daerah untuk support perbaikan jalan dan sebagainya. Itu sangat possible kita lakuin. Jadi sebenarnya kalau bisa kita bilang lari ini bisa mengintegrasikan ke banyak hal, termasuk salah satunya pembangunan daerah dan juga kemajuan pariwisata ya. Betul. That's why the reason you have to join the Nusantara Marathon. Ada lagi misi sosial tetap harus dibawa. Misi apa sosial dong. Kita juga ada charity. Oh, ada charity-nya juga? Ada. Komplit banget sih ini event mah. Iya. Jadi kita plan juga akan ada charity. Sementara ngobrol sama ayobantu.com untuk provide karena kita juga mau yang ini kalau disebut brandnya harus jadi nih, jangan sampai nggak jadi. Oh, brandnya nggak jadi ya? Ya, jadi lengkap lah. Ya. Itu juga salah satu misinya 99VR dari awal. Kadang kita pengen menyalurkan, pengen membantu, cuman nggak tahu caranya. Itu kenapa 99 cukup banyak charity event juga. Lengkap pakai telur. Lengkap ya pakai telur, apalagi ditambah rasa pedes sedikit karet kedua. So anyway, kayaknya waktunya sudah hampir habis. Sesi kedua udah. Masih ada kan? YouTube berikutnya nanti ya. Kalau udah jalan di seri kedua, seri ketiga ya kita bikin lagi lah gitu ya. Amin. That's why ini mudah-mudahan bisa menjadi gong yang baik buat 99VR dan juga Cerita Lari, dan berkolaborasi dengan Kemenpar bisa mewujudkan KPI yang diinginkan gitu ya maksudnya gitu. Dan lu bisa kasih pesan buat teman-teman yang nonton, the reason why you have to join Nusantara Marathon. Silakan. Oke. Di kamera yang itu. Nah, gitu ya. Siap. Oke, teman-teman, mungkin sudah saya spill juga di obrolan sebelumnya. Kenapa teman-teman harus join? Yang
Yang pertama adalah ini saatnya kita selain sehat untuk diri sendiri bisa bantu banyak industri ya. Mungkin yang paling kecil dulu adalah komunitas kita sendiri. Kita akan mengekspos begitu ya. Karena nanti ketika jadi pemenang akan jadi community host dan sebagainya. Kemudian UMKM, pemerintahan daerah, sampai ke level yang lebih tinggi adalah pariwisata, kementerian dari Kemenparekraf. Nah, ada misi sosial juga, ada beberapa keseruan. Terus karena ini series, seperti biasa kalau tahu stylenya 99 VR, kita bikin series, medalnya bisa di-combine ketika kalian finish di semua series. Jadi ya kita combine aja dari learning event-eventnya 99 sebelumnya menjadi satu Nusantara Marathon. Jadi pasti enjoyin dan brand kita masih open to discuss. Nice. Oke. Semakin menarik dan kita tidak sabar apa saja yang akan terjadi di Nusantara Marathon. Jadi kalau untuk tahu informasi lebih lengkapnya, lo bisa download aplikasi 99 VR di Google Play dan juga App Store. Sama kalau informasi lebih detailnya ada di Instagram @99virtualrace.id sama @ceritalari. Anyway, kalau gitu thank you banyak Mas Tevi. Akhirnya setelah 2 tahun wishlist baru hari ini bisa ngobrol ya. PHP-nya udah gue coret sekarang. Ya emang kayaknya harus ada momentum biar ngobrolnya pas gitu ya. Gitu. Kalau ngobrol di off air mah udah sering sebetulnya. Cuman yang di videoin baru kali ini aja gitu ya. Anyway, sukses buat Nusantara Marathonnya. Amin. Semoga ini menjadi langkah awal dan terobosan baru istilahnya biar jadi inovatif buat event-event hybrid ke depannya gitu ya. Dan kita harapkan semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan yang tentunya juga long last ya, nggak cuma tahun ini doang. Amin. Anyway, kalau gitu gue Yanop sebagai host pamit undur diri dulu dan juga bersama bintang tamu saya, sebutin namanya? Stevie Go dari 99 Virtualis. Alright, we are sign out and bye-bye. Sampai jumpa di konten berikutnya di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. See you guys. We are sign out and bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.